Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, masih semangat di jam yang sangat rawan ini? Semangat, Semangat, Pak. Pak. Semangat ya, Semangat, tetap semangat. semangat. Karena kalau kita dalam semangat belajar ini, Allah akan berikan pahala kepada kita semua apabila kita belajar dengan ikhlas, penuh semangat ya. Nah baik, Amin. sebelum kita mulai, coba ketua kelasnya di-share dulu. Ketua Baik, kelasnya Pak. siapa sih? Saya, Pak. Ya, silakan ketua kelas. Siapkan dulu. Teman-teman, perhatian seluruhnya. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Selesai. anak-anak, mengingat waktu yang hampir sudah menunjukkan jam 1 ini, mari langsung kita masuk pada materi pelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya, Bapak juga akan mengabsen dulu nih ya. Siapa pada hari ini yang tidak hadir? Ketua kelas? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hadir semua ya. Baik. Jadi pada hari ini langsung saja kita masuk pada materi. Namun sebelumnya, Bapak akan menyampaikan sedikit ini tentang materi pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang Al-Quran. Nah, di sini nantinya Bapak akan tanyakan kepada anak-anak semua, masih ingat nggak tentang pengertian Al-Quran? Masih, Pak. Masih ya. Satria Amna, anak Bapak yang paling sudut, masih semangat ya? Semangat, Pak. Semangat ya. Satria Amna, coba anak Bapak sebutkan dulu pengertian Al-Quran, materi yang lalu nih. Al-Quran kitab suci umat Muslim, Pak. Ya, luar biasa ya. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Satria Amna. Nah, bagus ya. Nah, betul disampaikan oleh kawan kita Satria Amna bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad lewat perantaraan malaikat Jibril, yang kitab itu sebagai pedoman bagi kita umat Islam. Nah, baik. Itu materi yang lalu anak-anak. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita telah melihat tentang membaca surat Al-Fatihah dengan benar sesuai tajwid. Nah, kemarin pada pertemuan yang lalu Bapak juga telah mengajarkan tentang tata cara membaca surat Al-Fatihah. Nah, di mana surat ini merupakan surat pembukanya Al-Quran dan salah satu surat di mana sangat tergantung dalam ibadah sembahyang kita sah atau tidaknya, karena Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dalam surat Al-Fatihah. Nah, baik. Coba Bapak minta satu orang anak Bapak dari ketua kelas boleh ya? Aries, coba boleh dibaca anak tentang surat Fatihah ini sekali lagi? Baik, Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bagus sekali ya. Masya Allah. Sangat bagus bacaannya yang telah dibacakan oleh kawan kita, anak Bapak Aries Fatwa Sagala ya. Luar biasa ya. Semoga bacaan tadi menjadi motivasi untuk kita semua anak-anak ya. Karena kita ketahui bahwa barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat nantinya. Apalagi kita membaca satu surah Al-Quran. Maka sebagai bahan renungan bagi kita, sebagai pelajaran, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Karena sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran,
bahwa alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, bahwa sesungguhnya kitab itu merupakan pedoman ataupun petunjuk bagi orang yang bertakwa. Baik, Wah, ini mengenai materi yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba melihat materi yang baru pada bab kedua ini di semester pertama ini pada kelas 2. Namun sebelumnya, sebelum Bapak menampilkan materi pada hari ini, coba sama-sama kita melihat dan menyaksikan video berikut ini. Makna pada kitab-kitab Allah. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci dan telah memberikan kepada beberapa rasul lembaran-lembaran berisi wahyu. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup 4 hal. Pertama, beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani kitab-kitab Allah tersebut secara tafsil atau terperinci maupun secara ijmal atau secara garis besar. Yang ketiga, membenarkan segenap kabar berita yang terdapat dalam kitab-kitab suci tersebut yang masih murni dan belum dirubah oleh tangan-tangan manusia. Keempat, mengamalkan segenap hukum yang terkandung dalam kitab-kitab suci tersebut selama belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkannya harus disertai dengan sikap ridha dan menerima. Al-Hujjah.com. Baik. Kira-kira menurut anak Bapak setelah menonton video tadi, kira-kira apa materi yang pada hari ini akan kita sampaikan? Coba anak Bapak Muflizar Nanda, kira-kira apa setelah Muflizar nonton tadi, kira-kira apa yang akan kita bahas pada hari ini? Tentang apa kira-kira materinya? Bagus sekali ya. Masih semangat ya Muflizar ya? Oke. Kemudian coba anak Bapak yang ini ya, yang sangat pendiam nih, Ridwan, apa kira ya, Ridwan, materi yang akan kita sajikan pada hari ini setelah menonton video tadi? iman kepada kitab-kitab Allah, Pak. Baik sekali ya, luar biasa ya. Aplaus dulu kepada dua orang teman kita. Nah, baik. Pada hari ini kita akan mencoba melihat materi tentang iman kepada Alkitab. Nah, tentu sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, khususnya pada materi iman kepada Alkitab. Apa tujuannya? Mari perhatikan tayangan ini. Yang pertama nantinya, setelah kita belajar, semua anak Bapak mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang kedua dapat menyebutkan macam-macam kitab Allah yang wajib kita imani. Nah, mungkin di materi ini, di pertemuan pertama ini, Bapak hanya mengambil 2 tujuan saja dari dari apa yang sedang kita belajar pada hari ini. Yang pertama mampu menjelaskan makna iman, dan yang kedua mampu menyebutkan macam-macam kitab. Nah, baik. Coba kita lihat. Langsung pada materi yang pertama kita melihat pengertian iman di sini. Nah, kalau kita lihat pengertian iman, kalau secara bahasa itu iman itu berasal dari kata amanah atau yu'minu dan imanan yang berarti percaya atau yakin. Coba diulang anak kami Mikial. Apa arti iman tadi, Nak? Percaya atau yakin, Pak? Bagus sekali ya, masih semangat ya, luar biasa. Semangat. Tepuk tangan lu untuk Mikial ya. Ya, baik. Jadi setelah kita belajar tentang makna iman secara bahasa, kemudian kita akan belajar tentang pengertian iman secara istilah. Di sini telah Bapak uraikan bahwa iman secara istilah itu yaitu membenarkan, mengakui dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan yang menghasilkan sikap menerima dan tunduk. Nah, berbeda dengan pengertian iman secara bahasa tadi. Apa bedanya? Iman secara bahasa tadi, kita hanya mendefinisikan secara etimologi, secara bahasa, yaitu yakin atau percaya. Namun kalau kita lihat pengertian iman secara istilah atau secara
terminologi bahwa iman itu sebuah pembenaran atau mengakui segala sesuatu yang telah Allah turunkan, dalam hal ini Alkitab yang berjumlah 4 kitab, dengan sepenuh hati. Nah, ini makna iman secara istilah. Alhamdulillah. Nah, baik, kalau kita lihat rangkuman di bawah ini, iman kepada Alkitab berarti keyakinan yang kuat bahwa kitab-kitab Allah adalah perkataan Allah yang telah diturunkan secara langsung kepada nabi dan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan pada pengertian iman secara Alkitab, pengertian iman kepada Alkitab ini kita mengakui bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu merupakan sebuah pedoman bagi umat-umat, baik umat terdahulu maupun ya umat yang kita rasakan pada hari ini, umat Nabi Muhammad SAW. Namun sedikit Bapak akan bercerita ini, bahwa kalau kita lihat jumlah kitab yang Allah turunkan ke permukaan dunia ini memang banyak dia. Bukan belasan, bahkan ratusan kitab. Namun yang wajib kita imani adalah hanya 4 kitab. Nah, coba diperhatikan, ini nama kitabnya. Yang pertama, Allah menurunkan kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan diturunkan di tanah Kanaan tahun ke-10 sebelum Masehi. Ada yang tahu nggak nih? Tanah Kanaan di mana nih? Di kota Mesir. Jadi Palestina, Pak. Zabur, ya, jadi Zabur ini merupakan kitab yang pertama, yang tertua yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Karena lamanya itu Allah turunkan pada masa 10 sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang 2023, artinya kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sudah berapa tahun kira-kira? Anak kami Nanda Gunawan? Seberapa tahun kira-kira? Nggak tahu, Pak. Banyak kali itu, Pak. Banyak ya. Tapi namun kalau kita lihat di segi ya sejarahnya ini, kalau 10 sebelum Masehi, ini berarti Allah telah menurunkan kitab Zabur ini sekitar 2013 tahun yang lalu. 2013 tahun yang lalu. 2013 tahun yang lalu. Ada nggak kira-kira di sini yang sudah lahir? Nggak ada ya? Nggak Nggak ada. ada. Nah, ini kitab Zabur namanya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, yang kedua, kitab yang Allah turunkan ini adalah namanya kitab Taurat, yaitu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan diturunkan di Bukit Tursina pada tahun ke-12 sebelum Masehi. Ini artinya kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa 2 tahun setelah diturunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, yang ketiga dapat kita lihat di slide ini ada kitab Injil. Di mana kitab Injil ini merupakan sebuah kitab atau pedoman bagi pada masa umat Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan di Yerusalem atau Palestina pada saat ini tahun ke-1 Masehi. Jadi ini merupakan kitab yang diturunkan sebelum turunnya Al-Quran. Namun kitab yang terakhir yang Allah turunkan kepada dalam dunia ini diturunkannya kitab Al-Quranul Karim. Yang kitab itu diturunkan kepada Nabi kita, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya kitab kitab dan diturunkan kalau di sini kita lihat tanggal 17 Ramadan tahun ke-610 Masehi. Nah, kemudian yang perlu kita pahami di sini dalam memahami bermakna beriman kepada Alkitab ini, kita wajib mengimani keempat kitab ini. Namun tidak ada sebuah kewajiban untuk mengamalkan keempatnya. Ini perlu kita pahami. Yang Allah perintahkan untuk mengimani keempat kitab ini. Namun yang perlu kita amalkan, kita implikasikan dalam kehidupan kita, tentu kitab Al-Quranul Karim sebagai kitab pedoman umat Islam, sebagai kitab penutup, atau sebagai kitab atau ya yang sering kita pahami sebagai kitab penyempurnaan daripada kitab-kitab yang lain.
Nah, intinya bahwa Al-Quran Allah turunkan di sini merupakan penyempurnaan daripada kitab-kitab terdahulu. Terdahulu. Nah, baik. Masih semangat nggak kira-kira? Semangat. Masih semangat ya? Masih semangat. Nah, baik. Ngantuk, Masih Pak. semangat ya? Ngantuk? Baik ya. Jadi, setelah ini, coba kita lihat dulu. eh, setelah nama kitab di sini, maaf sedikit terjadi gangguan di sini ya. Nah, baik. Jadi, eh, untuk pada pertemuan nantinya, insya Allah pada pertemuan selanjutnya, Bapak akan memberikan sebuah tugas kepada anak Bapak semuanya yang nantinya semua bekerja dengan semangat di rumah, ya, agar nantinya pada pertemuan ke depan, insya Allah pada hari Kamis yang akan datang, kita akan mencoba nanti mempresentasikan ya daripada tugas-tugas yang telah kalian lakukan sediakan pada hari ini. Nah, baik. Coba kita lihat apa tugasnya. Nah, ini materi nampak nggak kira-kira? Enggak, Pak. Enggak nampak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak nampak, Pak. Oke, baik ya. Nampak ya? Nampak? Nampak, Pak. Nampak, Nampak Pak. ya? Nampak ya? Nampak, Pak. Iya, Nampak. Nah, materi pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan mencoba membuat nantinya sebuah rangkuman. Yang pertama tentang satu menjadi generasi pencinta Al-Quran, dan yang kedua hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Ini insya Allah materi akan kita belajar pada pertemuan selanjutnya. Bapak harapkan kepada anak Bapak semuanya, nanti akan Bapak bagikan nama kelompoknya lewat ketua kelas. Nanti kalian boleh bekerja bersama di rumah. Yang pertama membuat sebuah kerja kelompok untuk membuat sebuah rangkuman tentang materi menjadi generasi pecinta Al-Quran, dan yang kedua hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Nantinya pada pertemuan selanjutnya Bapak akan meminta kepada kalian semua untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Nah, baik, sebelum Bapak tutup kira-kira ada nggak yang ingin bertanya pada materi ini? Sudah Ada sangat nggak jelas, kira-kira? Pak. Sudah paham kayaknya, Pak, semua, Pak. Sudah tahu kita, Sudah, Pak, nama-nama kitab. sudah tahu ya, sudah paham ya. Alhamdulillah ya. Jadi baik, sebelum Bapak akhiri akan Bapak ambil sebuah kesimpulan materi kita pada hari ini. Yang pertama tentang Al-Quran yang merupakan kitab pedoman umat Nabi Muhammad SAW atau pedoman umat kita, pedoman kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan hidup dan tadabburkanlah nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari agar kelak nantinya kita menjadi insan yang bertakwa. Itu kesimpulan yang pertama. Dan yang kedua, imanlah keempat kitab yang telah Allah turunkan. Namun yang paling penting untuk kita amalkan hanyalah satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, baik, untuk pertemuan pada hari ini, untuk penutup, mari sama kita mengucapkan, membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima